Pertanyaan selanjutnya ini berkaitan dengan masalah kredit motor ya. Ada yang bertanya berkali-kali, pertanyaannya seperti ini. Saya kredit PCX baru 7 angsuran, saya jual aman nggak ya Bang? Terus nanya lagi nih, mohon dijawab Mas, saya kredit PCX tetapi baru 6 kali angsuran, saya jual. Gimana ya? Baik. Saya sampaikan apa adanya. Kalau dari perspektif hukum, dari kacamata hukum dalam hal ini, saya mengacu kepada Undang-Undang Fidusia, bahwasannya di sana terdapat beberapa ketentuan yang menentukan bahwasannya objek yang sedang menjadi jaminan fidusia, atau bahasa kitanya yang masih kredit lah, yang kreditnya belum lunas, yang masih ada sangkutan dengan perusahaan pembiayaan, leasing, ataupun bank yang memberikan fasilitas kredit kepemilikan kendaraan. Nah, itu kita sebagai debitur, sebagai orang yang mengkredit motor tersebut, tidak diperbolehkan mengalihkan objeknya tersebut, unitnya tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari pihak kreditur. Jadi nggak boleh. Ketentuannya, kalau bicara ketentuan, kalau bicara hukumnya, tentu tidak diperbolehkan kalau kita menjual lagi. Kalau kita misalkan maksain diri nih, baru angsuran motor misalkan 6 bulan, 7 bulan atau lebih, terus kita jual lagi sama pihak ketiga, sama orang lain. Nah, itu kalau dari kacamata hukum, kita sudah melanggar kontrak perjanjian. Kontrak perjanjian kredit kepemilikan kendaraan atau kontrak pembiayaan. Nah, karena kita melanggar, maka kita mau tidak mau harus bertanggung jawab kalau misalkan nanti pihak leasing mempermasalahkan, menuntut, ataupun juga misalkan menggugat secara perdata. Ya, kita mau tidak mau harus bertanggung jawab. Karena itu tadi, dalam ketentuan hukumnya tidak diperbolehkan mengalihkan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia atau yang belum lunas kreditnya, angsurannya, cicilannya belum lunas, tapi udah dialihkan, dalam hal ini dijual, disewakan, atau dioper kredit, tanpa sepengetahuan atau persetujuan tertulis dari leasing. Jadi kalau mau dijual, mau dialihkan, itu harus ada persetujuan tertulis dari pihak leasing. Di ACC enggak nih untuk dijual lagi atau dioper kredit. Jadi harus bilang dulu. Dan memang sebetulnya sih kalau kita bilang dulu, kita ngajuin permohonan kepada leasing, ya memang sangat sulit untuk di ACC, sehingga itulah yang melatar belakangi masyarakat misalkan mengalihkan secara sepihak, ya, menjual di bawah tangan, oper kredit di bawah tangan, atau disewain. Ya, karena memang kalau minta izin ke leasing, saya rasa memang ya sulit untuk diizinkan ya. Tapi kalau misalkan pihak leasingnya mengetahui motor kita yang baru diangsur 6 bulan atau 7 bulan tapi kita udah jual, leasingnya tahu, saya rasa ya potensi untuk dipermasalahkan itu sangat besar. Dalam hal ini, si leasing ini bisa menggugat secara perdata, tetapi bisa juga menuntut secara pidana. Karena di dalam Undang-Undang Fidusia itu ada sanksi pidananya. Kalau misalkan kita mengalihkan unit yang menjadi objek jaminan fidusia, itu ada sanksi pidananya. Bahkan bisa juga diduga atau dituduh dengan melanggar pasal-pasal terkait dengan penggelapan yang tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP itu juga ada pasal penggelapan. Yang saat ini yang masih berlaku, sanksi pidananya kurang lebih ya maksimal kalau nggak salah 4 tahunan ya. Ya, koreksi kalau saya salah ya. Tapi pada intinya, kalau misalkan kita kredit motor, baru berjalan angsuran 6 bulan, 7 bulan atau lebih, kemudian kita jual lagi sepihak, dari kacamata hukum itu melanggar hukum dan berpotensi digugat oleh leasing, berpotensi dilaporkan pidana oleh pihak leasing. Nah, buat Anda yang punya maksud misalkan untuk menjual ya motor yang masih kredit, menyewakan, menggadaikan, atau mengoper kredit di bawah tangan, ya silahkan. Kalau memang sudah siap dengan resikonya, ya itu pilihan, silahkan menempuh ya, yang mana yang mau dipilih. Apakah tetap menjualnya sepihak di bawah tangan, atau misalkan mengajukan over kredit kepada pihak leasing. Sebetulnya sih, kalau misalkan dijual pun kepada pihak ketiga, atau misalkan di over kredit, selama pihak ketiganya ini dia cicilannya lancar, dia nerusin cicilan ini lancar, nggak pernah terlambat,
nggak pernah nunggak, apalagi nggak macet, saya rasa ya akan aman-aman saja. Leasing tidak akan mempermasalahkan sepanjang cicilannya ada yang mengangsur, selama cicilannya ada yang membayar sampai dengan lunas. Saya rasa leasing tidak akan mempermasalahkan. Terkecuali misalkan udah mau dijual ya, padahal belum lunas cicilannya, angsurannya, terus sama si pembelinya ini nggak dibayarin angsurannya, cicilannya nggak dibayarin, otomatis leasing tahu, kedetek. Ini kenapa nggak bayar-bayar? Setelah ditelusuri, ternyata ya unitnya udah dijual kepada pihak ketiga. Nah, kalau tahu seperti itu, leasing pasti akan melakukan upaya hukum, baik menggugat maupun melaporkan secara pidana. Gimana nih, teman-teman ada yang punya pengalaman nggak terkait dengan materi kita hari ini, yaitu menjual kendaraan yang masih kredit dan kreditnya belum lunas? Silahkan sampaikan komentarnya, pendapatnya, pengalamannya di kolom komentar di bawah video ini. Kalau menurut teman-teman video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan dari Anda semua untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.